Selamat datang di channel saya di materi kuliah Sistem Pondasi Permesinan. Saya Yehezkiel Happy Aryagnata dari kelas D4 MI5C NRP 0323040062. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pondasi mesin berdasarkan kriteria perancangannya. Secara umum ada dua kriteria perancangan, yaitu pondasi mesin yang digunakan atau mendapat beban impact. Lalu yang kedua adalah pondasi mesin yang mendapat beban berputar. Sebelum kita memasuki eh, materi lebih lanjut, perlu kita pahami bahwasanya eh, pondasi mesin itu berbeda secara signifikan dari pondasi struktur biasa. Teman-teman bisa bayangkan mungkin pondasi bangunan itu berbeda dengan pondasi mesin. Perbedaan utamanya terletak pada jenis beban, yaitu pondasi mesin itu harus dirancang untuk menahan beban dinamis, beban yang bergetar, tidak seperti pondasi rumah yang cenderung statis. Pondasi mesin itu dirancang memang eh, untuk menahan beban dinamis ya. Tidak hanya beban dinamis yang dimaksud itu seperti beban yang pada mesin yang berputar atau yang memberikan impact pada pondasi tersebut. Pondasi mesin itu mendapat beban ketika mesinnya beroperasi. Seperti beban impact kita lihat contohnya. Nah, berikut adalah video dari beban impact. Beban ini memberikan tekanan terhadap pondasi, gerakannya naik turun seperti pada piston. Nah, ini memang harus disiapkan untuk membangun pondasi dengan lebih baik. Nah, sumber getaran dari pondasi mesin dengan beban impact atau beban tumbuk itu ya beban yang bersifat impulsif atau tumbukan terjadi tidak terus-menerus, tetapi sering memiliki frekuensi rendah dengan amplitudo yang besar dalam waktu yang singkat. Tujuan daripada pondasi yang disiapkan untuk menanggung beban impact itu eh, biasanya berbentuk ton bertulang padat untuk menyerap energi tumbukan dari mesin, sehingga mencegah pergerakan berlebihan dan menurunkan frekuensi natural agar jauh dari frekuensi operasi mesin. Contohnya yang seperti pada gambar itu adalah forging hammer, mesin tempa. Bedanya itu teman-teman juga bisa lihat mesin press, hydraulic press, mechanical press, hammer mill, pemecah batu, atau mungkin bisa drop hammer, penuang logam. Namun yang saya uh, tampilkan hanyalah satu dari empat mesin yang menimbulkan impact atau tumbuk. Lalu selanjutnya adalah rotating mesin atau mesin yang berputar. Pada gambar itu adalah mesin turbin. Mesin turbin ini memiliki kecepatan yang besar sehingga kita harus menyiapkan fondasi yang memang kuat untuk dapat menanggung beban berputar. Nah, sumber getaran dari eh, beban ini bersifat harmonis dan terus-menerus. Dihasilkan dari bagian mesin yang berputar atau bergerak bolak-balik. Di dalam mesin ini terdapat eh, part atau komponen yang berputar dengan cepat sehingga eh, cukup berbahaya jika kita tidak menyiapkan pondasi yang baik. Ciri-ciri dari getaran ini memiliki frekuensi yang tetap, namun biasanya tinggi. Masalah terbesarnya adalah resonansi, yaitu ketika frekuensi operasi mesin mendekati frekuensi natural pondasi tanah, yang dapat menyebabkan amplifikasi getaran yang sangat berbahaya, teman-teman. Untuk menghindari resonansi, frekuensi natural sistem pondasi tanah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi resonansi. Ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pondasi kaku atau masif, membuat pondasi sangat kaku dan berat sehingga
frekuensi naturalnya jauh lebih tinggi daripada frekuensi operasi mesin. Lalu eh, dua eh, pendekatan berikutnya adalah menggunakan pendekatan fleksibel atau spring mounted, membuat pondasi yang sengaja fleksibel menggunakan peredam isolator yang terdapat di antara mesin dengan pondasi. Teman-teman bisa cari tahu bahwa mesin yang berputar tidak hanya turbin yang seperti pada gambar, tetapi juga ada generator, motor listrik, kompresor, pompa sentrifugal juga. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi fondasi mesin berdasarkan kriteria perencangannya. Untuk link video saya uh, cantumkan pada deskripsi video, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa video yang saya tampilkan seperti yang telah kita lihat bersama-sama. Demikian, terima kasih.